سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law tara alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambi alladhi amilahu alaihi. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara seiman dan seagama, segenap pengurus dan jamaah Masjid Babus Salam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ijtima' kita di masjid ini di malam-malam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditulis sebagai amal saleh yang menambah banyaknya bekal kita nanti jika kita meninggalkan dunia dan menuju alam yang merupakan muqaddimah alam akhirat, yaitu alam kubur. Orang yang meninggal dunia itu perlu yang namanya zad atau bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekal dirilah kalian dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua ditulis, dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Mohon maaf agak sedikit ngos-ngosan karena sudah 4 hari ini tidak makan pagi, nggak makan siang, puasa semua. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kemari nyetir sendiri karena nunggu sopir lama, jadi saya berangkat sendiri, takut telat nanti dimarahi sama Pak Ustadz nanti kan, oleh Ustadz Zainuddin, Ustadz Maman dan para sepuh. Jadi mohon maaf. Saudara yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal atau mati itu bukan akhir daripada segalanya, tapi awal perjalanan yang cukup jauh menuju alam akhirat. Nanti di sana itu ada checkpoint, ada pemeriksaan. Pemeriksaan sholat, pemeriksaan puasa, pemeriksaan zakat, pemeriksaan sedekah, pemeriksaan infak, pemeriksaan muamalah, pemeriksaan nikah, pemeriksaan nikah lagi, pemeriksaan nikah lagi yang berkali-kali. Jadi jangan dianggap mati selesai urusan, tidak.
justru banyak urusan di sana nanti. Nah, itu diperlukan bekal. Ada orang mengaku Islam, sholat wajib gak dijalankan, Ramadan gak puasa, hak Allah gak dipenuhi, dengan sesama pun berbuat zalim, kadang sama tetangga hasut iri hati dengki, tetangga beli kulkas dia yang kedinginan, tetangga beli kompor dia yang kepanasan, tetangga bikin rumah tingkat dia masuk rumah sakit ruang ICU, tetangga berangkat umroh keluarga mati itu orang. Dipikirin saja, kepada Allah zalim, kepada sesama zalim pula, nggak punya bekal sama sekali, kemudian mati itu orang. Itu nekat namanya. Kalau jamaah di Babus Salam ini saya lihat dari performa dan penampilan dan wajahnya ini wajah-wajah yang sudah cukup bekal. Jadi ada yang duluan dipersilahkan. Yang penting mudah-mudahan husnul khotimah. Mati kan nggak tahu, itu misterius problem kan, itu kata orang Arab, al mautu masalah ghaibiyah. Mati adalah misterius problem, nggak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar, nggak sakit nggak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun, nggak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Itu yang nggak punya bekal, yang gentayangan rohnya itu nggak di-ACC oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, puasa tahun ini mudah-mudahan lebih bermakna daripada tahun-tahun kemarin. Amin dong. Lebih berkah daripada tahun-tahun kemarin. Lebih berarti daripada tahun-tahun kemarin. Dan anggap saja ini puasa adalah Ramadan terakhir. Anggap itu. Jangan entarlah tahun depan ada Ramadan lagi. Belum tentu. Kitanya yang belum tentu. Kalau Ramadannya insya Allah selagi belum kiamat masih ada. Anggaplah ini Ramadan terakhir sehingga khusyuk ibadah kita itu. Sholat pun demikian. Anggaplah ini sholat terakhir. Ntar habis sholat dijemput malaikat Israel sehingga khusyuk sholat kita. Dalam urusan akhirat seperti itu hendaknya. Kalau urusan dunia masih ada hari esok, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan, masih ada kesempatan. Sehingga kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kayaknya udah pada paham semua ini. Manggut-manggut semua. Sudah paham belum ya? Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah engkau hidup selama-lamanya. Jadi nggak ngoyo gitu loh, nggak memaksakan diri, nggak menghalalkan segala cara. Masih ada hari esok, masih ada kesempatan lagi. Sehingga kegagalan itu pun dihaluskan oleh para ahli bahasa dan para motivator. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, kan gitu. Padahal kegagalannya kegagalan sebetulnya, tapi dihaluskan oleh para motivator itu sehingga disebut kegagalan adalah merupakan keberhasilan yang tertunda. Kenapa? Masih ada kesempatan kok. Ngelamar kerjaan sekarang nggak diterima, mungkin bulan depan diterima, mungkin tahun depan diterima, mungkin di perusahaan lain diterima. Itu urusan dunia. Urusan akhirat, oh nggak bisa begitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beribadah untuk akhiratmu seolah engkau mati esok. Sehingga kita khusyuk. Ramadan pun demikian. Anggap saja ini Ramadan terakhir sehingga benar-benar kita optimalkan ini. Kita maksimalkan. Benar-benar kita ya islah diri kita. Mulai dari diri kita. Jangan ingin ya merubah kepribadian orang lain seperti diri sebagai apa sementara diri kita nggak kita rubah.
Kebanyakan orang kan menunjuk kesalahan kepada orang lain. Oh, kamu salah, harusnya begini. Padahal diri sendiri yang harus dirubah dulu. Konsep dakwah itu ibda' binafsik, mulai dari dirimu. Kemudian wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kalau pribadi muslim mendapatkan solahiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi baik adanya, setiap pribadi muslim baik, rumah tangganya baik, nanti akan terbentuk masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya semua baik, nanti akan terbentuk komunitas yang lebih besar, yang lebih baik. Sehingga pemimpin-pemimpin yang terpilih pun akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, karena dipilih oleh orang-orang baik dan lahir daripada masyarakat yang baik. Tidak mungkin masyarakat baik itu pemimpinnya tidak baik, dan tidak mungkin masyarakat yang tidak baik itu pemimpinnya baik. Rata-rata seperti itu. Seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, zaman sahabat Umar, zaman sahabat Utsman, zaman sahabat Ali berbeda. Ali ditegur oleh salah satu masyarakat lah, katakan, Ali, ini zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, keadaan nggak seperti sekarang ini. Baik waktu itu, sekarang terpuruk sama sekali ini, gara-gara kamu yang jadi pimpinan. Ali yang cerdas membalikkan itu argumen mereka itu. Justru itulah karena zaman waktu Abu Bakar pimpin, Umar pimpin, Utsman pimpin, pemimpinnya adil bijaksana, pengikutnya seperti saya setia. Giliran saya yang jadi pemimpin, yang dipimpin seperti kalian, rusak negara ini, katanya. Jadi nggak bisa menyalahkan si A si B. Mari dengan datangnya Ramadan ini, ayo ya kita dakwahkan agama itu untuk diri kita dulu, untuk keluarga, untuk istri-istri kita. Dan perempuan itu kan disebut apa? Al-mar'atu imadul bilad. Ini pentingnya personal, pentingnya pribadi dalam Islam itu. Nggak mungkin masyarakat terbentuk secara baik tanpa membentuk pribadi yang baik. Al-mar'atu imadul bilad, tuh kata Nabi, perempuan itu tiang negara. Bu, jangan pura-pura nggak dengar, Bu. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuannya salihah, negara akan kokoh. Kalau seluruh perempuan Indonesia seperti jamaah ibu-ibu di Babus Salam, beres negara ini kok. Amin dong. Solihah, hormat kepada suami, mendidik anak-anak. Masya Allah. Tiang negara. Kalau tiang agama sholat, tiang negara perempuan. Jadi rumah itu kalau ada tiang yang kokoh, rumah akan kokoh juga, rumah tangga kita itu. Bapak-bapak nerusin, apalagi kalau tiangnya 4, Pak. Wah, ini urusan poligami ini sudah. Satu yang solihah, oh luar biasa itu. Perempuan yang solihah itu akan bisa mencetak kader-kader yang soleh dan solihah. Sebelum anak kita masuk TK Islam, sebelum masuk ke SD IT atau madrasah ibtidaiyah, sebelum ke SMP IT, sebelum ke sanawiyah, dididik dulu di rumah oleh seorang perempuan yang handal, yang disebut adalah al-madrasatul ula. Sekolahan pertama adalah ibu. Ini pentingnya ibu yang solihah. Makanya yang belum beristri, yang belum punya istri, kalau ingin mendapatkan istri itu pilih yang solihah. Masalah harta nomor sekian, masalah rupa nomor sekian, masalah pangkat jabatan nasab nomor sekian. Yang pertama adalah agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak, kata Nabi. Pilih perempuan yang agamanya kuat, beruntung kau, gitu loh. Dan pilih harta. Kalau nikah karena harta jadi miskin nanti. Nikah karena rupa akan jelek nanti.
Tapi kalau nikah karena agama, insya Allah semua akan ngikut. Amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya perempuan yang solihah. Walaupun mohon maaf, seandainya suaminya kurang begitu soleh, tapi kalau perempuannya atau istrinya solihah, rumah tangga akan utuh, anak terdidik. Sebaliknya, sesoleh apapun suami, kalau istrinya nggak solihah, sering keluar malam, pulang pagi, anak nggak diurus, berantakan. Itu yang perempuan begitu, tukar tambah itu yang begitu. Kalau nggak bisa dibenerin, kalau bisa dibenerin, alhamdulillah. Betapa sedihnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mempunyai istri yang luar biasa jahatnya, tapi dia bertahan untuk menyampaikan dakwah walaupun nggak berhasil, itu takdir. Betapa sedihnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang istrinya bersekongkol dengan musuhnya. Dan betapa bahagia Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, istrinya solihah, anaknya soleh-soleh semua. Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu menjadi keluarga yang ideal, percontohan, sehingga syariat Nabi Ibrahim itu yang kemudian diadopsi oleh Islam ini menjadi syariat agama Islam, millah Ibrahim itu. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad untuk kau ikuti millah Nabi Ibrahim, ajarannya itu. Termasuk masalah nikah, itu juga mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan hanya khitan dan bukan hanya udhiyah korban loh, nikah juga. Mohon maaf, saya mau tanya, istri Nabi Ibrahim ada berapa? Hah? Yang tersebut dan yang populer 2. Tapi coba baca kitab yang lengkap yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, istri Nabi Ibrahim 4. Hajar, Sarah, Qanturah bin Yaktin, Hajun binti Amin. Silahkan buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah dalam bab Zikru Auladi Ibrahim. Dan anaknya yang populer 2, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Tapi seluruhnya ada 13. Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail, dan Qanturah bin Yaktin punya anak 6, Hajun binti Amin punya anak 5. Jadi total anak Nabi Ibrahim adalah 13. Tapi yang jadi nabi adalah 2, Hajar, Ismail dengan Ishak alaihi wassalatu wassalam. Belum syariat khitan, belum udhiyah, itu dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahagia kehidupannya walaupun banyak ujian tentunya, tapi dalam urusan keluarga Nabi Ibrahim itulah contoh. Dan mudah-mudahan kita pun demikian, keluarga kita menjadi keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak bilang amin aja, masalahnya 4 ini sudah. 1 Bu ya, kalau ibu-ibu 1 aja. Yang penting solihah, amin. Makanya ibu-ibu jaga dengan baik keutuhan rumah tangga itu, didik anak-anak dengan benar. Ini zaman akhir sudah. Yahudi menguasai hampir semua lini, termasuk menguasai tata cara ibadah itu masuk. Dengan isu corona dan Omikron dan akan lahir lagi katanya menurut WHO itu ada virus yang akan lahir bernama Delta Cron. Oh belum ada kok sudah ada namanya. Mungkin sudah di USG kali sama dia. Jangan khawatir sama corona, enggak mematikan, enggak bahaya. Iya namanya setiap penyakit kan bahaya. Orang sakit itu kalau enggak sembuh ada 3 kemungkinan ya. Orang yang sedang sakit ada 3 kemungkinan. Bisa sembuh, bisa sakit terus, bisa mati. Tapi menurut agama setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali mati. Kalau mati ada obatnya. Orang yang paling banyak duit umurnya ribuan tahun, setiap mau mati beli obat mati.
ada obatnya. Penyakit apapun ada obatnya. Yang besar, yang kecil, yang jantung, liver, paru-paru, asam urat, rematik, semua ada obatnya. Yang ada obatnya. Ini sehat semua ini. Ini kan padahal semua ini punya jantung semua ini. Punya kan? Punya jantung. Kalau ibu saya itu, saya akui jempol ibu saya. Selalu memberikan motivasi. Ibu saya di kampung di Jepara, satu kabupaten dengan Kiai Zainuddin, sama-sama tukang ukir gitu. Ibu saya itu ketika corona muncul bilang apa? Jib, nama saya kan Mujib kan, jadi manggil anaknya kan Jib, ya wajar. Tapi kalau murid saya manggil begitu tak keplak dah saya gitu. Jib, kurang ajar nih bocah. Kalau ibu saya, ibu Jib, anggap baik ora ono iku corona, begitu tuh. Anggap saja nggak ada, begitu tuh. Anggap nggak ada, walaupun ada loh. Ini motivasi loh. Nggih Bu, wes mangan opo ae, ojo mantang. Daging, kacang-kacangan, sayuran yang enak-enak makan. Bismillah. Nggih Bu. Ibu saya tukang bercanda memang. Dengan satu syarat ya. Nggih, napa Bu? Ojo periksa dokter. Jangan check up gitu loh katanya. Ketawa di telepon bersama-sama. Ibu saya tukang bercanda, tapi kadang-kadang untuk motivasi itu penting. Sugesti kok. Sugesti. Jadi intinya bahwa insya Allah Ramadan ini kita lebih semangat ya. Walaupun keadaan bagaimanapun, itu sebagai orang yang beriman, terima dengan baik. Mengkritik kepada siapapun dengan kritik yang membangun, kan gitu kan. Jika ada masalah apapun, cross check tabayun, dan ayo mendakwahkan Islam ini mulai dengan diri. Ya, islah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, untuk pasangan istri atau suami, untuk saudara-saudara, nanti akan terbentuk masyarakat yang Islami insya Allah. Amin. Itu rata-rata keluarganya kiai itu rata-rata ahli ibadah. Kenapa? Dimulai oleh dirinya. Kiai Maimun Zubair itu anaknya di kiai semua Pak. Ya Allah, yang perempuan jadi ustazah. Kok bisa? Itulah lingkungan pentingnya itu kita bentuk sedemikian rupa. Membentuk suasana yang kondusif dengan syariat itu penting. Jangan terbentuk oleh suasana yang kontradiksi dengan syariat. Itu Kiai Cirebon, ada anaknya hafal Quran semua. Ya Allah. Dan saya pernah mendapatkan satu kiriman video dari teman itu. Ada orang biasa malah, bukan kiai, punya anak 9 hafal Quran semua, dididik dari awal. Berarti kan itu dikembangkan kembali, dibesarkan kembali, mungkin bisa kan satu kampung akan menjadi kampung Qurani semua. Sebagaimana ada satu kampung yang kebiasaannya itu buruk pun ada. Ada satu kampung judi itu ada tuh. Nggak usah saya sebut daerahnya dan kampungnya. Ada, cari sendiri. Ada kampung satu dusun itu profesinya kok maling semua. Abu Lahab itu loh, istrinya juga ganggu Nabi, dia ganggu Nabi, istrinya ganggu Nabi. Sekongkol, itu keluarga, naudzubillah. Nah berarti memang penting kita untuk mulai dakwah diri sendiri dan keluarga. Itu penting, jangan kita sombong ingin masuk surga sendirian tanpa kita dakwahkan Islam kepada anak kita dan istri kita. Nanti terseret-seret nanti kita justru. Warning dari Nabi, mungkin sudah pernah saya sampaikan itu. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambil ladzi amilahu alaihi. Siapa saja orang yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui hukum agama, walaupun dia alim sekalipun, tapi kalau anaknya nggak dididik dengan didikan agama,
kana kullu dzambil ladzi amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu ditanggung oleh orang tua. Na'udzubillah min. Nah, kalau sudah kita didik, insya Allah lepas daripada tanggung jawab. Nah, kalau belum, itu yang menjadi beban nanti. Saudara yang saya hormati, nah, sehingga inti daripada ceramah malam ini sesuai judul apa tadi ya, judulnya adalah kemaslahatan pribadi akan membentuk kemaslahatan umat, itu intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk menjiwai dakwah, walaupun bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan dai, tapi dakwah itu wajib bagi setiap muslim, dari diri kita, kemudian keluarga kita, dan meluas. Kalau ceramah itu kan dakwah bilisan, kalau bilisanil maqal. Nah, kalau masyarakat, nah, kita semua ini dakwah ya bilisanil hal, dengan perilaku, tingkah laku, itu juga dakwah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita dan kesabaran untuk menjaga dakwah Islamiyah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.